Hingga hari pernikahan barulah Jenderal menyadari, wanita cantik yang akan dinikahinya ternyata adalah gadis yang ditemuinya di jalan pegunungan kemarin. Penampilan riasan pengantin saat ini rapi dan anggun sangat berbeda dari sosok gagahnya kemarin. Tadi saat wanita itu menyetir sendiri di perjalanan ditahan oleh anak buah Jenderal yang meminta sedikit solar. Wanita itu tidak menolak lalu membuka kap mobil dan memeriksa sendiri kondisinya dengan cekatan. Gerakannya rapi jelas bukan perempuan biasa. Jenderal menjadi sedikit penasaran padanya. Sebenarnya wanita itu sudah mengenalinya bahwa dialah tunangannya yang akan dinikahi. Ia tidak membongkar identitasnya, hanya tersenyum pelan dan pergi meninggalkan kesan misterius pada Jenderal. Namun di perjalanan pulang wanita itu bertemu dengan istri kedua yang berpura-pura ramah namun menyimpan niat jahat. Istri kedua tersenyum mengatakan ingin mengunjungi calon nyonya rumah dan tiba-tiba mengacungkan pistol untuk memberi pelajaran. Semua mengira wanita yang tak biasa itu akan ketakutan, namun wanita itu hanya berbalik dan dengan mudah menundukkan istri kedua itu. Ia berasal dari keluarga militer senjata dan bela diri baginya adalah hal biasa. Istri kedua kalah dan kehilangan muka lalu marah-marah berjanji akan melapor ke rumah keluarga. Peristiwa ini sampai juga ke telinga Jenderal. Pernikahan tetap berlangsung sesuai jadwal. Aula dipenuhi tamu-tamu undangan. Wanita itu tampil memukau dengan gaun pengantin. Namun tatapan Jenderal padanya penuh evaluasi. Ia menyebut wanita itu bisa memperbaiki mobil dan mahir menggunakan senjata. Wanita itu tahu Jenderal menaruh hati pada hal itu, namun dengan tenang ia pura-pura tak mengerti dan berterima kasih atas pujian. Malam pengantin pun tiba. Jenderal jelas tidak menurut pengaturan ibu tua untuk bersama wanita itu di kamar pengantin. Beberapa hari berlalu, Jenderal tidak pernah menginap semalam pun di kamar wanita itu. Bahkan di rumah tua ia juga tak pernah bertemu wanita itu sekalipun. Bahkan sang ibu tua tak tahan melihat keadaan dan menyuruh istri ketiga menyampaikan agar Jenderal segera kembali ke rumah keluarga. Jenderal merasa tidak senang namun akhirnya tak berani membantah. Ia menyuruh istri kedua pulang dulu untuk mengurus urusan. Tak disangka saat istri kedua masuk rumah ia langsung memancing masalah. Istri kedua melontarkan sindiran tajam pada nyonya baru mengatakan ia berlebihan dan tidak pantas bagi Jenderal. Istri ketiga datang melerai namun didorong kasar hingga mereka berkelahi di tempat. Para pelayan tidak berani turun tangan, hanya bisa memanggil ibu tua. Ibu tua datang dan melihat suasana kacau, ia memarahi istri kedua atas kelakuannya. Ia menyatakan wanita itu adalah pemilik rumah yang sah dan berhak mengatur semuanya. Di depan umum wanita itu menegur istri kedua yang memicu masalah lalu menghukum dengan menyuruhnya berlutut di ruang leluhur selama 7 hari. Istri kedua gemetar masih tidak menyesal dan terus mengklaim dirinya milik Jenderal sehingga bahkan ibu tua tak boleh menyentuhnya. Wajah wanita itu berubah dingin lalu ia tegas mengatakan jika masih berani membuat perpecahan antara nyonya dan Jenderal akan dihukum berat. Ia menyuruh pelayan membawa istri kedua turun. Namun istri kedua tiba-tiba melepaskan diri dan lari keluar. Tatapan wanita itu berubah tajam lalu ia mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke arah istri kedua.